Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian, siniar dan dakwah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk dalam episode kelima tentang bagaimana substansi puasa. Kita mengambil tema meraih hakikat puasa di bulan suci Ramadan. Dan seperti biasa kita nanti akan mengulas kitab yang cukup langka yang dikarang oleh seorang Sultanul Ulama, yaitu Al-Izz bin Abdissalam, berjudul Maqasidus Shaum, atau kalau diterjemahkan mungkin adalah substansi puasa. Ya. Selama ini kita mengkaji puasa mungkin dalam tataran syariat, ya. Tetapi bagaimana dalam kajian kali ini kita akan mengupas tuntas, ya, apa itu substansi puasa dan apa hal-hal yang perlu dihindari mungkin dari selama kita beribadah di bulan Ramadan. Narabala bisa berkomentar dan bertanya tentang kajian ini di kolom komentar YouTube, dan juga terdapat link atau tautan terkait PDF yang akan dibaca oleh narafiki kita, Mas Rizal. Kepada Mas Rizal kami persilakan. Monggo Mas Rizal. Terima kasih Mas Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narabala Kiswah di jagat maya semuanya, maupun yang di studio. Kita lanjutkan kajian kita. Cuma seperti biasa, sebelum kita lanjutkan kita buka dulu dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga yang kita kaji barokah, manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kita lanjutkan Narabala Kiswah. Yang buka PDF-nya bisa dibuka di halaman, di kitabnya ya, kitab aslinya halaman 16 ya. Nah, kita lanjutkan. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan yang ada di thumbnail itu ya. Bulan puasa masih banyak yang maksiat ya. Masih saja setan yang disalahkan, padahal setannya katanya dibelenggu. Nah, jawabannya ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'assannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amatana bi asrari fid dharaini amin. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim tentang kasrus saumi lisyahwati, bagaimana puasa bisa memecah syahwat, dan syahwat ini saudaranya setan lah. Setan itu masuknya lewat syahwat ya. Wa qad jaa fi hadits, ada sebuah hadis datang, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Setan itu masuk mengontrol, mengendalikan manusia itu lewat jalannya darah. Fadayyiqu masalikahu bilju, maka sempitkanlah aliran darah, di mana itu adalah tempatnya setan kontrol kita dengan cara lapar. Nah, di sini logika makosidnya. Ya, jadi kenapa manusia bisa seakan-akan setan itu terbelenggu? Sebenarnya setannya sih nggak terbelenggu ya. Yang membuat setan terbelenggu ya bukan bulan Ramadannya, tapi si manusianya itu. Jadi kembali ke hadis yang pertama kita kutip dulu. Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah ughliqat abwabun nar dan sufidatis syayatin. Nah, ini sufidatis syayatin maksudnya di sini. Tasfitus syayatin ini ketika manusia bisa menutup pintu masuk setan ke tubuh manusia. Mereka tidak bisa lagi ngontrol dengan cara menyempitkan jalan masuknya mereka ke tubuh. Dengan cara apa? Bilju. Dengan cara kita lapar. Nah, ini sedikit penutup dari tema judul sebelumnya. Selanjutnya, faidah puasa yang berikutnya adalah takfirus sodaqoh. Puasa itu bisa menyebabkan orang rajin sodaqoh, menimbulkan empati, menggerakkan filantropi ya, ini yang sempat viral ya.
saya nggak tahu salah paham atau apa ya, Pak Menteri menyampaikan bahwa tinggalkan zakat itu ya. Kata beliau zakat tidak populer ya. Saya tidak mau mengomentari video itu, tapi pada prinsipnya sedekah itu lebih luas sebenarnya. Zakat itu kan karena terpaksa. Karena terpaksa kewajiban, apalagi dalam sebuah negara, katakanlah negara Islam itu ya, yang ada undang-undangnya, orang kalau nggak zakat kena hukuman. Nah, sedekah itu nggak perlu dipaksa, tidak perlu ada ancaman hukuman. Nah, jadi filantropis. Dalam hal ini saya sepakat sebenarnya ya. Kita kalau sudah sedekah ya duitnya habis, ya, nggak perlu lagi dizakati, duitnya nggak ada gitu ya. Nah, puasa diantaranya adalah takfirus sedekah, mendorong orang untuk tergerak hatinya melakukan tindakan filantropis, ya, menggerakkan empati. Nah, logikanya bagaimana? Nah, kita lanjutkan. Fali an-nasoima idza jaa tadzakkara ma indahu minal ju. Kalau orang puasa itu ketika dia lapar, dia ingat orang lapar. Fakhatsahu dzalika ala it'amil ja'i. Ternyata begini ya rasanya orang lapar gitu ya. Nah, karena saya lapar, saya merasakan apa yang dialami oleh orang-orang yang senasib sepenanggungan. Nah, disinilah tergerak hatinya untuk tergerak hatinya untuk ini sedekah. Nah, ada sebuah syair ini dari Al-Is bin Abdus Salam. Beliau mengutip sebagaimana kata syair. Nah, ini saya sebutkan teks utuhnya oleh Al-Is bin Abdus Salam, dipotong ya. Teks utuhnya, fa innama yarhamul usyaqa man asyiqa wa innama ya'rifu syauqal ladzi taroko. Sesungguhnya yang mampu mengasihani para pecinta hanyalah orang yang dia sendiri pernah jatuh cinta. Anda jangan pernah ngomong tentang cinta kepada orang yang nggak pernah merasakan jatuh cinta, nggak bakal paham dia. Pun begitu. Dan yang benar-benar memahami siksanya rindu, sesaknya rindu, hanyalah dia yang pernah terbakar rasa itu. Jadi, orang akan cenderung menghargai sesuatu itu ketika dia pernah merasakan. Yeah. Jangan ngomong soal sakitnya patah hati dengan orang yang sedang jatuh cinta, nggak nyambung. Nah, kita akan berempati kepada orang yang sedang terbakar rindu dengan cara kita ikut merasakan bagaimana rasanya terbakar rindu. Nah, ini Al-Is puitis sekali ya. Nah, rasa lapar juga begitu. Bagaimana untuk menumbuhkan empati kepada orang yang tidak beruntung nasibnya, maka kita harus ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, yaitu apa dalam hal ini adalah merasakan lapar. Bagaimana mereka merasakan. Ini arahnya ke Mas'ud nih, orangnya nggak ada, ya udah kita skip. Walaqad balagona anna Sulaiman. Nah, ternyata ini juga sudah dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu ya, Au Yusuf alaihi salam, Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf, la yakula hatta yakula jami'ul muta'alliqi nabihi. Mereka tidak mau makan kalau jamaahnya juga ikut makan. Fasuila andalika faqala, terus ditanya, kenapa kok begitu? Akhafu an asba fa ansa al ja'i. Saya khawatir saya kenyang kemudian saya melupakan orang-orang yang lapar. Nah, ini substansi puasa ya. Jadi puasa kalau cuma sekadar menahan lapar dan haus ya, ini puasa yang formalis saja. Puasa yang substansial adalah puasa yang turut bisa berempati kepada orang yang kelaparan, orang yang hidupnya tidak beruntung. Jadi kira-kira gini berarti ya, kalau ada pejabat ya membahas tentang kemiskinan, bagaimana mungkin bisa relate kalau rapatnya di hotel berbintang? Kira-kira begitu. Bagaimana mungkin ya membahas tentang MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa gitu ya, kalau rapatnya di hotel-hotel mewah? Ya, mestinya kalau mau merasakan ya rapatnya di kantor RT kali ya. Nah, itu akan relate ya dengan kebutuhan.
Nah, berikutnya kalau ada potongan langsung dipotong aja Mas Tung. Kita ngalir aja. Berikutnya wa amma taufiru taat. Bagaimana ceritanya puasa itu bisa mendorong orang untuk berbuat taat. Taufir ai takfir, ai iktsar, iktsaru taat atau takfiru taat. Fali annahu tadzakkara ju'a ahlin nari. Jadi lapar itu kalau sebagai orang muslim yang visioner hidupnya gitu ya, mengingatkan orang di neraka. Jadi di neraka itu ada makanan sih, tapi layus minu tidak bisa mengenyangkan ya. Jadi minju ya, tidak bisa mengenyangkan, tidak bisa menghilangkan rasa dahaga. Nah, kalau ingat siksaan neraka yang itu kita kira-kira disimbolkan dalam puasa, maka fakhatsahu dzalika ala takfir taat, mendorong orang untuk taat. Dalam rangka apa? Lian jua biha minan nar, agar selamat dari neraka. Jadi puasa ini kira-kira kita mencoba merasakan nanti di neraka kayaknya siksaannya kayak gini deh. Nah, biar kelak tidak disiksa dengan rasa yang nggak enak begini. Nah, itu mendorong orang untuk melakukan ketaatan. Nah, itu logika pertanyaan gitu. Wa amma syukru alimil khafiyat idza soma arafa nikmatallahi alaihi. Berikutnya syukru alimil khafiyat, menyukuri zat yang mengetahui sesuatu yang samar. Atau alam, kalau dibaca alamil khafiyat ya, dunia samar. Maksudnya begini. Idza soma arafa nikmatallahi alaihi. Orang itu seringkali cenderung merasakan berharganya sesuatu itu jika sesuatu itu sudah hilang. Ya. Orang akan merasakan nikmatnya kopi Udah habis. kalau sudah imsak. Sebelum imsak kopi biasa saja. Nah, setelah imsak salat subuh kopi kayaknya enak banget. Nah, ini akhirnya orang bersyukur. Oh iya ya. Artinya ketika nanti maghrib kopi itu menjadi halal buat saya harus mensyukuri ya, mensyukuri. Nah, ini juga di banyak hal gitu ya. Uang, kadang kita kalau sudah terbiasa dengan kemewahan ya, segala fasilitas ada, kita merasa itu biasa-biasa saja. Tapi ketika fasilitas itu nggak ada, baru kita merasakan oh iya ternyata yang kemarin nggak ada itu nikmat gitu ya. Nah, atau pasangan gitu ya, berantem terus kabur, iya ternyata kangen ya kalau nggak ada ya. Nah, itulah hikmahnya masa iddah itu ya. Dalam Islam ada masa iddah, sehingga kalau bercerai itu nggak langsung bubar, tapi ada masa merenung gitu ya. Karena seringkali ketika pasangan itu masih di sisi itu tidak dianggap itu nikmat, tapi setelah nggak ada, oh iya ternyata kangen ya. Nah itu lapar juga begitu. Makanan ketika ada di meja ya dianggap biasa saja, tapi ketika makanan itu sudah nggak ada, dia akan merasakan idza soma arafa nikmatallahi alaihi. Dia baru merasakan ternyata itu kemarin nikmat ya. Wa amal inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Bagaimana ceritanya puasa bisa menahan orang untuk melakukan kemaksiatan. Mungkin tepatnya begini ya. Puasa bisa mengendalikan motivasi orang untuk tidak bermaksiat. Jadi maksiat itu sebenarnya dalam titik tertentu manusia, di sini yang membedakan antara manusia dengan malaikat ya. Kalau malaikat tidak terinstall di dalam dirinya itu fitur untuk pengen maksiat. Nah, kalau manusia punya itu. Jadi kalau Allah ya atau Nabi membanggakan umatnya ya, manusia ini ya di depan para malaikat ya, diantaranya karena manusia terinstal keinginan untuk maksiat ya, syahwat itu ya. Itu setan malaikat nggak punya. Yang kedua, manusia tidak pernah melihat Allah. Kalau malaikat melihat, ya nggak aneh orang dia melihat Allah terus beriman, ya wajar-wajar saja gitu ya. Nah, logikanya begini, fali annan nafsa idza syabiat pomihat ilal maasi wa tasyarrafat ilal mukhalafat. Nafsu itu kalau sudah penuh, ya ngapain lagi kalau nggak mikir maksiat. Nah, ini
logikanya ini ya, kesimpulannya saya buat kesimpulan saja di sini. Jadi manusia itu dalam ini rata-rata ya, kalau kenyang itu energinya menguat, energi syahwatnya menguat, sehingga dorongan untuk melakukan maksiat meningkat. Lah kalau lapar, syahwat minimalis manusia itu kan makan. Nah, ketika rasa lapar itu ditekan, maka syahwatnya terdorong untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mubah. Jadi syahwat itu ada kalanya syahwat untuk hal-hal yang haram dan ada syahwat yang mubah. Nah, ketika kenyang, syahwat kita itu larinya kepada sesuatu yang haram. Nah, ketika lapar, syahwatnya turun kepada syahwat yang minimalis, yaitu apa? Ya mikir makan. Ya, makanya di hadis itu famanistato'a kalau kalian mampu ya alba'ah maka falatazawwaj, nikahlah, tapi famalam yastati fa'alaihi bisaum. Nah, kalau nggak mampu ditekan dengan cara puasa. Jadi kalau kenyang mikirnya itu ke syahwat, mohon maaf ya, syahwat farji. Nah, ketika lapar syahwat makan. Nah, sebenarnya puasa itu tidak mematikan nafsu, tidak menghilangkan fungsi syahwat, enggak. Hanya saja mengalihkan. Jadi yang asalnya medan tempurnya itu melawan gejolak maksiat, dialihkan kepada syahwat makan minum. Nah, ini untuk upaya latihan mengendalikan syahwat gitu ya. Jadi mengalihkan medan tempur. Jadi kok orang puasa kok masih maksiat, ya berarti dia kurang ya dalam mengoptimalkan makosidnya saum. Sehingga ada banyak ulama salaf dulu ya, walidzalika qaddama ba'dus salaf as-saum, qaddama ba'dus salaf as-saum ala sa'iril ibadat. Makanya banyak para ulama dulu itu kalau tirakat ya, di antara banyak pilihan, di antara tidak semua ya, tapi di antara sebagian salaf ada yang lebih memprioritaskan milih ibadah dengan cara puasa. Fasuila dzalika, kemudian ditanya, kenapa begitu? Faqala li anna li ayatoli Allahu ala nafsi wa hiya tanazauni ila ta'am wasyarab ahabbu ilayya min ayatoli alaiha wa hiya tanazauni ila maksiyah. Jadi saya lebih senang kalau Allah melihat saya dalam keadaan dalam diri saya sedang berantem, berontak untuk makan enggak, daripada Allah melihat saya sedang bergejolak maksiat enggak. Nah, jadi pilihannya orang kok berantemnya antara pilihannya maksiat dan tidak, mending pilihannya adalah puasa enggak. Nah, makan enggak. Nah, itu yang tadi saya sebutkan, puasa itu mengalihkan medan pertempuran dari melawan gejolak syahwat haram, syahwat maksiat, beralih menjadi syahwat mubah. Ya, sebagaimana kita tahu, puasa itu tidak sama seperti sholat ya, mirip ya. Tidak melarang tidak mengharamkan hal-hal yang diharamkan tidak, tapi mengharamkan hal-hal yang mubah. Makan minum itu mubah, boleh. Berhubungan badan suami istri itu halal, tapi itu tidak boleh dilakukan ketika puasa dan ketika sholat. Ketika sholat. Nah, walis saumi fawaidu katsiratun ukhra. Nah, selain yang disebutkan di atas tadi, puasa masih banyak faedahnya. Kasihatil adhan. Sihatil adhan ini kalau dalam bahasa sekarang mungkin kesehatan mental lah kira-kira ya. Jadi kalau orang mau bahasanya Gen Z itu healing ya. Healing yuk. Ya, healing paling murah ya puasa ini. Nggak ngeluarin duit, malah ngirit ya. Malah ngirit. Nah, ini sihatil adhan. Adhan itu dhihnun hati ya. Mungkin dalam bahasa sekarang ya cara healing ya, menyehatkan mental. Wasalamatil abdan, menyehatkan fisik juga. Dan sekarang banyak orang berbagai cara melakukan diet. Ya, diet yang paling cara kuno yang sehat tapi relevan ya puasa, menghindari banyak makanan ya. Wa qad jaa fi hadits
sumu tasihu. Nah, ada sebuah hadis, berpuasalah kalian maka kalian sehat. Meskipun hadis ini memang diperselisihkan ya, ada yang mengatakan dhaif macam-macam ya, tapi di kitab ini disebutkan tetap dikutip hadis ini ya, taruhlah dhaif fadhailul amal nggak masalah. Yang kedua, taruhlah hadisnya bermasalah, dari segi makna ternyata tidak salah ya, bahwa puasa itu menyehatkan ternyata di banyak riset dibenarkan, baik itu fisik maupun mental, sihatul adhan maupun salamatul abadan. Mungkin ini bahan obrolan apa nih Mas Aku? Ya, ini banyak sekali Mas poin-poinnya ya tentang apa itu substansi puasa ya. Mulai tadi ada filantropis, kemudian empati gitu ya, sampai ada bagaimana mengalihkan medan pertempuran ya. Ya. Yang awalnya saya baru menyadari ya, ketika orang itu kenyang, maka dia akan banyak potensi berbuat banyak hal. Dari A sampai Z dia bisa melakukan karena fisiknya sudah terpenuhi kuat, ya. kan. Tapi kalau seorang ini dalam keadaan lapar, maka dia hanya satu kebutuhan dia, makan. Habis makan baru dia yang lainnya. Jadi memang bahwa puasa itu disyariatkan, artinya ditetapkan sebagai sebuah aturan kehidupan dalam agama itu ada apa ya, tujuan utamanya ya Mas ya. Ada makosidnya. Ada makosidnya ya. Di antaranya itu Mas ya. Di antaranya itu tadi. Berarti habis Ramadan ini Mas Rizal akan puasa lagi kayaknya ini. Nanti ada babnya. Oke. Jadi emang banyak poin-poin yang bisa kita pelajari ya. Nah tadi kok ada yang menarik Mas, tentang syairan tadi Mas. Oke. Itu sebenarnya apa namanya? Kalau diartikan yang tadi Mas Rizal bilang ya, bahwa kalau kita ingin merasakan lapar, tetapi kita tidak merasakan lapar, artinya kita berbicara lapar tapi tidak merasakan lapar, itu sama aja bohong ya. Sama aja bohong. Tidak napak. Iya, nggak napak bumi gitu ya. Jadi syair ini tadi mengindikasikan bahwa ketika ingin berbicara tentang cinta, maka berbicara kepada orang yang pernah jatuh cinta gitu ya. Iya. Anda jangan sok-sokan ngomong cinta deh kalau Anda nggak pernah jatuh cinta. Oke. Ada jangan sok-sokan ngomong terbakar rasa rindu Yes. kalau Anda nggak pernah ditinggal kekasih. Ya, kira-kira gitu. Nah saya kok jadi dari dulu kita pernah ingat gak Mas Rizal, kita pernah memanggil seorang jurnalis dari Republika. Oh, Dia iya. pernah bilang kan bahwa ketika kebakaran hutan, nah kita yang di Jakarta kan tidak merasakan itu. Tapi akhirnya Republika di korannya, headline-nya itu membuat satu halaman full dengan asap. Asap begitu ya. Sehingga kita merasakan, oh ternyata kalau kebakaran tuh kayak gini loh di sana gitu. Jadi kita nggak bisa baca berita gitu. Jadi merasakan bagaimana problem yang ada di sana gitu. Ini juga bisa menjadi apa ya, pijakan ya, ketika kita merasakan ada orang fakir miskin, kita tidak akan bisa merasakan dia kecuali kita dengan rasa lapar ini ya. Betul sekali. Dan kita sempat ya beberapa kali, tapi kok sepertinya hanya lip service politisi ya. Kita pernah punya pemimpin yang sepertinya secara simbolis membumi, napak tilas. Oke. Tapi ya nggak tahu ya, lip service. Ada yang mohon maaf ya masuk gorong-gorong. Bahkan ada yang ketika daftar pemilihan naik mikrolet Kopaja. Malah presiden sekarang dulu deklarasinya sebelum periode ini kan di Bantar Gebang ya. Pernah kan? Nah, maksudnya ya itu kalau bisa jangan sekadar simbolis gitu ya. Tapi ya memang begitu. Nah, puasa kalau hanya seperti para politisi tadi, ya puasa kita ya nggak ada bedanya sama politisi-politisi tadi. Puasa lip service, puasa yang tidak bisa menghadirkan empati, puasa yang tidak bisa menghadirkan suasana bagaimana orang-orang kelaparan. Ya lip service kayak politisi akhirnya. Nah pertanyaannya gini Mas, saya punya dua pertanyaan nih. Yang pertama gini deh, ketika seorang berpuasa kemudian dia pengen merasakan betapa laparnya masyarakat miskin misalnya, dia bukanya itu bukan maghrib Mas, tapi bukanya waktu isya Mas, itu boleh nggak Mas? Karena saking menjiwainya Mas. Menjiwai, wah ternyata nggak dapat
sesuatu untuk dipakai berbuka gitu Iya. ya. Nah kalau itu ini yang namanya simbolis, maka yang dipakai adalah rata-rata kekuatan manusia umum, sehingga tetap disunahkan justru takjilul fitr, Berarti tetap di maghrib. tetap disunahkan mempercepat. Nah, jangan menunda-nunda berbuka. Nah itu agak bertentangan. Nah nanti itu ada, kita bahas itu nanti, ada satu poin khusus sih. Jadi meskipun dia kuat dalam berpuasa, Ya, tetap disunahkan maghribnya tetap buka. tetap Ya? berbuka ya. Jangan mentang-mentang dia kuat kemudian pengen merasakan lebih lapar jam 8 bukanya. Nggak boleh. Atau sekalian nggak usah buka, nggak usah sahur. Nah, itu nanti kena puasa wisol gitu ya. Saya rasa di dunia medis juga nggak baik yang namanya diet ekstrim gitu ya. Nah nanti ada poinnya. Oh, ada terus ya berarti. Iya, ada dong puasa wisol. Saya terjemahkan dengan diet ekstrim. Oke. Kita punya waktu 3 menit lagi. Pertanyaan gini, Mas. Bagaimana hukumnya? Bukan hanya hukum misalnya. Boleh dijawab secara etika ya. Ketika seorang pejabat dia buka puasa dan mengupload menu makanan buka puasa, Mas. Itu bagaimana, Mas? Menurut tinjauan fikih dan narafikih, Mas? Kalau masyarakatnya rata-rata dalam keadaan tidak mampu, saya rasa sangat tidak etis itu ya. Satu, dia hidupnya dari pajak yang dihidupi oleh rakyat gitu ya. Tapi kalau rakyatnya rata-rata memang sudah makmur, ya nggak masalah. Oke. Nggak masalah. Nah, tapi kalau rakyatnya kelaparan terus dia upload makanan mewah, nah ini sangat menyakiti. Lebih baik dihindari. Bukan lebih baik, itu kayaknya harus dihindari. Harus hindari. Begitu juga ketika dia punya ajudan-ajudan. Dilarang memfoto saya di depan makanan yang seperti ini. Mungkin gitu ya, ada anjuran seperti itu. Betul ya. Karena mensyukuri nikmat itu sebaiknya tidak dengan cara menyakiti orang lain. Meskipun dia niatnya tidak menyakiti sebenarnya. Nah itu berarti pinter-pinternya kita. Makanya gini, sujud syukur itu disunahkan dengan catatan tidak menyakiti orang. Misalkan gini, Oke. saya melihat diantara sujud syukur itu disunahkan ketika saya dapat nikmat. Misalkan saya naik mobil gitu ya, mobilnya guling ya naudzubillah contoh aja, mobilnya guling, yang selamat hanya saya misalkan, yang lain berdarah, terus saya sujud syukur di depan orang-orang yang sedang berdarah. Nah, itu salah itu ya. Jadi mensyukuri nikmat betul, tapi Anda nyakitin orang, Tidak tepat ya. tidak tepat. Benar tapi tidak etis. Benar tapi tidak benar tapi tidak benar. Benar. Kalau dalam bahasa Jawanya ada seperti itu. Nah, Baik tapi tidak benar. baik tapi tidak benar. Atau dibalik ya. Benar tapi nggak baik. Ya betul. Jadi kalau kita bertanding gitu ya, misalkan menang main bola, terus kita berhasil gol dan menang, sebaiknya sujud syukurnya nanti di musola aja. Oke. Jangan jadi selebrasi di lapangan. Di lapangan. Toh dia Penyakit juga gitu. biasanya auratnya juga nggak begitu Nggak ditutup tertutup ya. Bagusnya sih Diperhatikan ya. di tempat yang sepi ya. Padahal kalau sujud syukur pun harus Harus ada persyaratan. persyaratan ya. Di antaranya aurat itu Aurat ya. dan suci dari hadas. Oke. Ada waktu 1 menit lagi, Mas? Ada. Ini saya tutup dengan Oke. kesimpulan yang berupa nadhoman ini. Boleh dimunculkan ini. Jadi terkait dengan faedah puasa ini saya simpulkan bismillahirrahmanirrahim. Fis shaumi syukrun ni'matil ulya dhuhar bi kafi nafsin an ladzidin yudakhor. Puasa mensyukuri nikmat dengan menahan jiwa dari segala lezat. Wa bisyami tunalut taqwa bada kaitat takuna la'allakum ja'a huda. Dengan puasa takwa diraihnya agar kalian bertakwa hikmah yang dititipkannya. Wasaumu yak harsyahwatan wa tabi'an irjuun yak sirul hawa wa yamna'a. Puasa menaklukkan syahwat jiwa, sebab lapar mematahkan hawa. Fihi wijaun lisyababi qad sabat sadun liba bil maksiyati id atat. Bagi pemuda, puasa perisai tegak, menutup gejolak maksiat yang menyeruak. Wa fihi riqqatul faqiri tuktasab wa rahmatun turja wa ajrun yuntasab. Tumbuh kepekaan pada yang tak beruntung, kasih sayang dan pahala agung. Wa yukma'us syaiton fihi bil ju' idzuyiqat asbabuhu bil mamnu'. Setan dilemahkan lapar yang mengekang, sebab jalannya disempitkan terhalang. Subhanallah. Jadi guban saya kalau itu. Ini seharusnya ada sesi khusus buat
menafsirkan syairnya Mas Rizal tadi ya harusnya. Wah, insya Allah. Oke, narabola sekalian, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Di episode 5 ini kita mendapat banyak masukan dan materi-materi terbaru tentang bagaimana maqasidus shaum yang baru saja dijelaskan Mas Rizal. Teman-teman boleh mengulang kembali dan atau menyimak dari PDF yang telah dibagikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.